A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia dimanapun berada. Hari ini kita bertemu kembali dalam kajian Ramadan pada hari ke-22 bulan Ramadan 1442 Hijriah. Pada hari ini kita akan mengkaji bagian orang-orang yang dirindukan oleh surga. Bahwasanya surga adalah suatu tempat yang diciptakan Allah, diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa, atau dalam bahasa Al-Qur'annya uiddat lil muttaqin. Dibuat Allah untuk disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan puasa Ramadan itu mendidik kita menjadi manusia yang bertakwa, sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Sehingga kalau kita lulus dalam puasa ini, dalam ibadah puasa ini, maka nilai diri kita adalah muttaqin, atau orang yang memperoleh derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang bertakwa ini ditempatkan Allah di surganya Allah. Lalu kita bertanya, bagaimana caranya untuk bisa merasakan surganya Allah itu? Apa yang kita lakukan? Apa usahanya? Apa ikhtiar yang dapat kita perbuat? Dalam salah satu hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin." Dikatakan di situ bahwa surga itu merindukan 4 golongan manusia. Golongan yang pertama namanya talil Quran. Apakah itu talil Quran? Talil Quran adalah orang-orang yang senantiasa gemar membaca Al-Quran. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, Al-Quran adalah kitab yang sangat mulia, berisi tentang petunjuk, hudal lil muttaqin, petunjuk kepada ketakwaan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yang dengan petunjuk itu orang-orang yang bertakwa ini mampu mengatasi dan menjalani hidup yang sementara di dunia ini, yang penuh dengan yang namanya cobaan, rintangan, godaan, dan sebagainya. Kalau kita dalam keadaan bersusah hati, dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan bimbang, marilah kita rujuk lagi, kembali lagi kepada isi Al-Quran, karena di sana terdapat banyak cara atau jalan keluar, obat masalah kehidupan dan obat untuk penyakit, baik itu penyakit zahir maupun penyakit batin. Al-Quran surat Al-Isra menjelaskan ayat 82, wa nunazzilu minal qur'ani
ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Bahwasanya kami turunkan dari kitab Al-Quran itu sesuatu yang menjadi obat bagi orang-orang yang beriman. Ma huwa shifa'u wa rahmah lil mu'minin, obat dan juga rahmat. Udah obat menjadi rahmat lagi. Pada siapa? Pada orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang zalim tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hanya kerugian dan kerugian. Maka sudah wajar kiranya sebagai orang yang beriman kita dekat dengan Al-Quran. Paling tidak dalam satu hari kita membuat program dan memberikan jatah waktu untuk Al-Quran. Berapa misalnya yang kita jatah waktu untuk Al-Quran yang kita baca dalam satu hari. Ada orang yang membaca Al-Qurannya cuma mampu 1 ain 1 malam, 1 hari. Ada yang lebih tinggi lagi 1 juz 1 hari, one day 1 juz. Ada yang membagi 2, di siang hari 1 juz, di malam hari 1 juz. Intinya kita harus tidak boleh lepas dari yang namanya membaca Al-Quran. Karena dari kegiatan membaca Al-Quran itulah kita nanti akan memperoleh syifa'u wa rahmah lil mu'minin, obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang berobat ke dokter, mohon maaf, atau ke puskesmas atau kemana saja, itu biayanya pasti ada dan terkadang juga cukup lumayan besar. Tapi kalau kita mencari obat hati, obat pikiran, obat kegelisahan, obat penyakit batin, dan obat penyakit ruh, obat penyakit zohir juga termasuk ya, di Quran itu kita tidak bayar apa-apa. Istilahnya kita hanya menyediakan waktu dan keinginan saja untuk supaya rahmat Allah itu turun kepada kita, terutama di bulan suci Ramadan ini. Yakinlah Al-Quran akan membawa perubahan yang sangat besar dalam hidup kita. Entah itu cara kita menjalani hidup, cara kita berpikir, cara kita bergaul, muamalah, cara kita bekerja, cara kita berumah tangga, dan cara-cara yang lain yang tidak bisa saya panjang lebarkan di sini. Tapi intinya harus kita lakukan membaca Al-Quran itu agar kita mendapatkan bukan hanya pahala tetapi pengalaman spiritual yang berpengaruh terhadap hidup kita. Yang kedua, orang yang dirindukan surga, saudaraku yang dirahmati Allah, dalam hadis tersebut adalah hafizul lisan. Hafizul lisan artinya adalah orang yang senantiasa mampu menjaga lisannya. Betapa banyak hari ini jamaah yang dirahmati Allah, karena lidah itu tidak bertulang. Jadi ada ungkapan, ada kebiasaan yang buruk ya. Seseorang berkata dengan mudahnya, berkata dusta, berkata kotor, berkata keji, berkata yang menyinggung perasaan orang lain, berkata ghibah, menggunjing, menceritakan kekurangan saudaranya, atau fitnah, atau namimah, mengadu domba. Nah, itu semua harus kita, orang beriman, tidak boleh melakukan hal semacam itu, karena kita diikat oleh prinsip al-muslimu man salimal muslimun min yadihi biyadihi wa bilisani. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang sejati itu adalah orang yang bisa menyelamatkan saudaranya dari perkataan, dari lisan maupun dari perbuatannya. Itulah prinsip kita orang muslim. Jangan sampai kita menjadi orang yang mengakibatkan akibat dari lisan dan tangan kita atau perbuatan kita
membuat tersinggung orang lain, saudara-saudara kita yang lain. Disitulah letak keislaman kita yang sejati, dapat dinilai dari situ menurut hadis yang saya bacakan tadi, dan itu perkataan Rasulullah SAW. Haruslah kita mengimaninya. Kemudian di hadis yang lain juga ada tuntunan dari Rasulullah SAW mengenai masalah lisan dan akhlak yang lain. Dalam salah satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata yang baik, khair, aw liyasmut, atau diam saja. Kalau memang udah nggak bisa lagi, nggak tahu lagi mau bilang apa yang baik, nggak terucap lagi kata-kata yang baik dari lisan, lebih baik diam. Hadis itu dilanjutkan dengan, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Tetangga saja harus dimuliakan. Dalam Islam hal seperti itu saja harus diperhatikan. Memuliakan tetangga, tidak boleh semena-mena. Ditutup hadis ini dengan, wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Bukan hanya tetangga ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi Islam itu sangat memperhatikan masalah akhlak dan hubungan kita dengan orang lain, sesama manusia. Selanjutnya, jamaah yang dirahmati Allah, kalau yang pertama tadi, surga merindukan pembaca Al-Quran, talil Quran, kemudian hafizul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, ucapan dan perkataannya. Maka yang ketiga, surga merindukan mut'imul ji'an. Lanjutan dari hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Mut'imul ji'an itu apa? Mut'imul ji'an adalah orang yang suka memberi makan orang yang kelaparan, jamaah yang dirahmati Allah. Dalam bulan puasa ini kita terbuka kesempatan yang sangat banyak dan sangat lebar, sangat luas saya kira ya. Di saat kita mau berbuka kita dapat bersedekah makanan kepada siapa saja, kepada tetangga, kepada masjid, ke panti asuhan, ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Banyak caranya. Dalam salah satu hadis juga ditekankan oleh baginda Rasul, hadis riwayat Tirmidzi, barang siapa mukmin yang memberi makan mukmin yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat akan memberikan makan kepadanya, yaitu makanan dari surga. Dan barang siapa seorang mukmin yang memberi minum mukmin yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya minuman dari minuman surga. Ditutup lagi di sini, barang siapa seorang mukmin yang memberi pakaian mukmin yang lain agar ia bisa menutup auratnya, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan seseorang ini pakaian dan perhiasan dari surga. Betapa indah saudara-saudaraku yang dirahmati Allah perkara di dalam agama Islam ini. Bahkan kita memberi makan, kita peduli, tidak hanya mementingkan diri sendiri, diri pribadi, tapi kita punya kepedulian kepada masyarakat,
dalam hal ini sedekah makanan atau minuman, itu dapat menjadi jalan bagi kita menjadi termasuk golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, ini yang saat ini sedang kita jalani. Surga yang keempat, penutup ya. Yang keempat, surga merindukan wassaim fi syahri Ramadan. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Surga merindukan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka sudah sepatutnya kita yang masih dapat menikmati suasana dan ibadah puasa bulan Ramadan tahun ini bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah. Karena kita masih bisa berikhtiar memperbaiki puasa kita. Puasa yang bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, meninggalkan makanan dan minuman, tapi puasa yang betul-betul berkualitas, yang dengan puasa itu kita semakin dekat dengan Allah, semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau iman dan ketakwaan sudah bertambah, maka yakinlah saudaraku jamaah yang dirahmati Allah, kehidupan kita pun akan bertambah juga kenikmatan, kebahagiaan, dan keindahan yang ada di dalamnya. Hari ini di zaman ini masih banyak orang yang tidak memperdulikan tentang perintah puasa ini. Memang jelas Allah katakan di Al-Baqarah 183, puasa itu, ibadah puasa itu memang merupakan suatu ibadah yang jelas dari firman Allah tersebut hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang terpanggil imannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat itu tidak mengatakan ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal muslimun, tetapi ayat itu menggunakan kalimat kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka hanya orang-orang yang beriman yang terpanggil untuk menjalani ibadah puasanya dengan sesempurna mungkin. Diberikan ibadah puasa ini dijaga supaya dapat diberikan kepada Allah dengan usaha yang maksimal, dengan mendekati kesempurnaan. Dengan cara apa? Dengan cara ikhtiar, dengan cara melakukan bukan hanya yang wajib, tapi juga menambah amal-amalan sunnah dan meninggalkan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala ibadah puasa. Banyak ya saudaraku jemaah yang dirahmati Allah. Hari ini tantangannya kita berpuasa di tengah situasi dan kondisi di mana orang, mungkin karena pengaruh zaman dan bumi ini juga sudah cukup tua ya. Hari ini sebagian orang, tidak semuanya, ada yang dengan bebas di tengah hari bulan puasa makan dan minum di depan orang lain, atau ada juga yang merokok. Tidak ada istilahnya menghargai. Saya juga bingung kenapa hal ini bisa terjadi. Kenapa kita mundur dalam hal sifat orang Indonesia itu menghargai, saling menghargai. Tapi memang kalau kita kembali lagi kepada tuntunan agama ini, sudah sering disampaikan, itulah ujian, salah satu ujian dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Kita akan menghadapi orang-orang yang semacam itu. Tapi sekali lagi itu merupakan cobaan, ujian yang bagi kita orang berpuasa ini harus bisa mensikapinya. Diterangkan dalam salah satu hadis jamaah yang dirahmati Allah,
di surga nanti ada sebuah pintu. Hadis riwayat Bukhari ya. Bunyi hadisnya itu, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Ada sebuah pintu di surga nanti. Ada pintu namanya itu di surga itu namanya Ar-Rayyan. Pintu itu bernama Ar-Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah. Dari pintu itu akan masuk orang-orang yang berpuasa. Pada hari kiamat nanti orang-orang yang berpuasa akan masuk ke surga melalui pintu tersebut. Yuqal, pintu itu akan memanggil, aina shaimun, di mana orang yang dulu waktu di dunia berpuasa, orang-orang yang berpuasa. Fayaqumun, maka setelah mendengar itu orang-orang yang berpuasa ini pun berdiri. Fa idza dakhalu ughliqa, apabila mereka semua sudah masuk ke dalam lewat pintu tersebut, pintu Ar-Rayyan, ughliqa, maka pintu itu pun ditutup. Aksesnya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa sembarangan. Walam yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak ada satupun yang dapat masuk melalui pintu tersebut melainkan hanya orang-orang yang berpuasa, yang dulunya menjalankan ibadah puasa. Jadi melalui hadis ini dan hadis yang di awal tadi, surga merindukan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, karena memang nanti di sana ada pintu yang bernama Ar-Rayyan. Yang bisa masuk melalui pintu tersebut hanyalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, yang mau melaksanakan perintah Allah, yaitu berpuasa ini. Itu merupakan kenikmatan yang sangat besar. Lalu di mana kondisinya kalau sudah begitu? Di manakah tempat balasan untuk orang-orang yang di dunianya tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak berpuasa? Orang-orang yang tetap makan dan minum dan melanggar perintah Allah di bulan Ramadan, tidak melaksanakan perintah Allah untuk berpuasa, menyantap makanan, menikmati makanan, kelak di hari kiamat, di akhirat, makanan yang dimakan maupun minuman yang diminum akan diganti oleh Allah dengan makanan yang sangat menyakitkan dan minuman yang sangat menghinakan. Hal tersebut terdapat di dalam Al-Quran, yakni surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah menyatakan, thumma innakum ayyudhallunal mukadzibun, kemudian wahai engkau orang-orang yang sesat, orang-orang yang sesat dan selalu mendurhakai ayat-ayat Allah, yang selalu melanggar perintah Allah, yang tidak peduli sama perintah Allah. Thumma ayyuhat tulunal mukadzibun la akiluna min syajari min zaqqum. Kalian orang-orang yang tidak ada takutnya kepada Allah, tidak peduli akan perintah Allah, la akiluna min syajari min zaqqum, nanti kalian di sana akan memakan buah dari pohon zakum. Pohon zakum yang terdapat di neraka jahanam. Buahnya itu dalam beberapa hadis dinyatakan bentuknya seperti kepala setan dan teksturnya agak berduri begitu ya. Itulah yang dimakan oleh orang yang dulu melawan, menentang dan tidak taat perintah Allah dalam melaksanakan ibadah puasa ini. Maka kelak dia akan harus memakan makanan itu. La'akiluna min syajari min zaqqum famali'una minhal butun, yang karena makanan itu akhirnya lumatlah perutmu, hancurlah perutmu. Famali'una minhal butun, sudah lumat perutnya. Fasyaribuna alaihi minal hamim, maka mereka pun akan juga dipaksa meminum cairan dari api neraka berisi macam-macam.
air dari api neraka yang sangat menghinakan. Wasyaribuna syurbal him, dan mereka akan meminumnya sebagaimana unta kehausan sedang minum. Airnya itu sangat tidak mengenakan, tetapi mereka seperti kehausan dalam meminumnya. Mereka tidak bisa menolak azab Allah tersebut. Nah, inilah yang menjadi urusan kita bersama saat ini. Bagaimana puasa ini, bagaimana diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita harus kita ajak, kita bawa dengan segala ikhtiar dan doa supaya taat dan menyempurnakan puasanya karena Allah. Karena betapa besar pahala dari puasa ini dan betapa pedih azab Allah Subhanahu wa taala ketika kita bermain-main dengan perintah Allah ini. Ketika kita tidak serius menjalankan perintah Allah, ingatlah bahwasanya azabnya itu sangat pedih. Syadidul iqab. Betapa sakitnya azab Allah tersebut. Jemaah yang dirahmati Allah. Intinya, kenapa puasa Ramadan itu istimewa? Karena dalam setiap amal kebaikan Allah dalam salah satu hadis dikatakan kullu hasanatin, hadis riwayat Bukhari, kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap kebaikan itu ada ganjaran 10 kebaikan hingga 700 pahala kebaikan. Illa shaum illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya, kata Allah. Artinya puasa itu melebihi dari 10 atau 700 kali lipat, terserah Allah memberikan kepada kita seperti apa pahalanya. Karena puasa itu li ajlillah, li ajli mardatillah, li ajli rahmatillah. Puasa itu kita lakukan untuk mendapatkan yang namanya ridhonya Allah, kasih sayang Allah. Sehingga dengan hal itu Allah mengganjar kita pahala yang melebihi pahala-pahala yang lain. Demikian yang dapat menjadi tausiah pada hari ini 22 Ramadan. Semoga di akhir bulan Ramadan ini, seminggu terakhir di bulan suci Ramadan ini, kita masih tetap semangat, saudaraku yang dirahmati Allah. Kita masih tetap semangat beribadah kepada Allah, menjaga puasa kita, menjaga iman Islam kita beserta seluruh keluarga kita, li ajlillah, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Amin ya rabbal alamin. Semoga dakwah ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.